Main kartu, posisi berempat, empat orang main kartu, main kartu, empat orang, yang dua main HP, nonton TV, fokus main kartu. Terus kayak denger suara perempuan nangis sekilas loh. Itu jam berapa kejadiannya? Jam 12 lebih. Oh, itu jam 12 lebih. Kan main kartu dari jam 11-an lah main kartu, habis itu jam 12 lebih kayaknya itu, sebelum jam 1. Jam 12 lebih sekilas dengar suara kayak perempuan nangis lirih itu. Yang denger nggak semua, baru suara pertama itu 2 orang yang denger. Terus? 2 denger, habis itu kayak kaget, apa tuh, nah, gitu denger suara apa, nggak denger TV, bukan, TV-nya dikecilin, volumenya dikecilin, habis itu nggak berapa lama denger lagi, semua denger ternyata. Bohong. Selamat malam Sobat Pasar Gaib. Nah, malam ini kita berada di kediaman Mas Wahyu ya. Nah, yang berada di Sleman, Yogyakarta. Apa kabar Mas Wahyu? Baik ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Ya. Mas Wahyu, saya dengar di sini pernah mengalami hal mistis di sini ya. Pernah beberapa kali. Itu gimana ceritanya Mas Wahyu? Itu awal mulai itu kejadian pertama udah agak lama ya sebenarnya ya. Itu posisi saya mau keluar rumah. Posisi mau buka pintu, ternyata itu pintu seperti ada yang menghalangi, kayak ada mengganjal itu loh. Saya buka pintu kok nggak bisa full buka pintunya, kayak ada yang ganjel tapi nggak ada suara benturan benda, nggak ada suaranya. Bingung, setelah itu bacain ayat kursi, habis itu normal, pintunya bisa kebuka lagi. Kejadian pertama. Itu kira-kira apa ya penyebabnya ya? Apa mungkin di rumah ini ada sesuatu dan lain-lain? Ya bisa jadi kayak gitu. Soalnya percaya nggak percaya sih, tapi ya emang kejadiannya kayak gitu. Buka pintu nggak full, habis itu bacain ayat kursi, hilang, normal. Kayak gitu kejadiannya. Udah agak lama sih itu kejadiannya. Kayak gitu. Terus kejadian yang waktu ini saya dengar itu satu perumahan heboh ya. Sempat Perumahan. satu perumahan sempat heboh itu. Itu belum lama banget lah ya. Ceritanya bagaimana awalnya? Itu setelah jam berapa ya? Belum malam, awalnya jam 7 malam tuh pada nongkrong di sini. Oh, nongkrong itu lagi ngapain? Yo ngobrol-ngobrol lah, ngopi di dalam, ngopi sambil nonton TV. Itu kalau nggak salah 6 orang. 6 orang dah di ruangan ini dah semua. Ngobrol sampai malam, terus sekitar jam 12 lebih itu hari Jumat ya kalau nggak salah itu. Jam 12 malam lebih main kartu, posisi berempat, 4 orang main kartu, empat orang, yang dua main HP, nonton TV, fokus main kartu. Terus kayak denger suara perempuan nangis sekilas loh. Itu jam berapa kejadiannya? Jam 12 lebih. Oh, itu jam 12 lebih. Kan main kartu dari jam 11-an lah main kartu, habis itu jam 12 lebih kayaknya itu, sebelum jam 1. Jam 12 lebih sekilas dengar suara kayak perempuan nangis lirih itu. Yang denger nggak semua, baru suara pertama itu 2 orang yang denger. Terus? 2 denger, habis itu kayak kaget, apa tuh, nah, gitu denger suara apa, nggak denger TV, bukan, TV-nya dikecilin, volumenya dikecilin, habis itu nggak berapa lama denger lagi, semua denger ternyata. Iya apa nih, udah gitu ada yang pulang, takut ternyata. Ada yang, udah aku tak pulang dulu ya, pulang, ada 1 orang pulang. Terus jam 1 itu denger lagi, habis itu kita di teras
lari ke teras lah, nunggu di Itu berapa luar. orang waktu itu lari ke teras? Udah tinggal berlima. Tinggal. Terus setelah Suara yang pertama kan ada setelah pulang satu orang lah, tinggal berlima. Terus jam 1 itu denger lagi. dengar lagi. Habis itu kita keluar berlima itu di depan lah, depan rumah. Nunggu di depan. Terus ada suara gitu. Suara nangis gitu. Setelah disamperin hilang suaranya. Kayak gitu berulang-ulang kayak gitulah. Itu sampai jam berapa? Itu dari itu Jam- jam 1 ya? Jam 1 mulai jam 1 sering suaranya muncul sampai jam 3. Jam 3. Jam 3 kita nungguin di luar suaranya, soalnya di dalam tuh denger, kita samperin hilang, terus suaranya kayak seakan pindah posisi suaranya. Oh, pindah. Kita di luar sempat denger suaranya di tetangga di sebelah, suaranya di sebelah rumah. Terus sempat lagi suaranya di belakang rumah, kayak pindah-pindah loh lokasinya. Kita samperin hilang terus pindah kayak gitu, sampai ditungguin sampai subuh, habis itu udah nggak ada lagi suaranya. Wah, itu sampai itu ada videonya ya? Iya itu jam berapa ya, di video ada tetangga video suaranya, video dari luar, Ya. video iseng-iseng, ternyata dengar suaranya nangis, didatengin sampai sini, seolah suaranya itu di pojokan di atas ini. Oh, pojokan sana. Pojok di atas, suaranya kayak gitu, jelas banget suara nangis. Habis itu hilang. Wes main pojok iki. Ada yang sempat itu video. heboh itu ya. Wah, habis itu besoknya di WA minta videonya, nggak ada video itu. Coba bagiin videonya, viral. Bapak ronda tuh muter, wah ini rumah yang kemarin ada suara ini, wah diapalin ini rumah ini, sampai kayak gitu. Berarti ini memang tempatnya agak Ini angker ya. ini karena komplek perumahannya dulu kan bukit ya dulu ya. bukit ya. Bukit dikepas jadi perumahan. Kalau mitosnya dulu warga-warga di bawah itu, sini ini tempatnya untuk buangan. Pembuangan apa? Yo kayak jin lah, ceritanya kayak gitu. Jadi tempat dibuang di sini, makhluk-makhluk kayak gitu. Sering di perumahan sih ada beberapa sih emang dengar-dengar cerita ya. Ya. Cerita ada belakang rumah kayak bayangan hitam gede kayak gitu. Hanya bayangan, cerita-cerita. Tapi belum pernah ada lihat videonya, apa enggak ada. Cerita-cerita warga. Hitam gede itu kayak pendepu. Mungkin, tapi sosok bayangan hitam sih katanya. Kayak berjalan ke belakang rumah. Kayak deket. Ceritanya kayak gitu. Terus ada lagi komplek sebelah barat itu. Kalau malam tuh katanya penghuninya sering lihat penampakan di dalam rumahnya, di dapur. Dulu suaminya tuh lihat katanya kayak kuntilanak duduk di atas kulkas. Oh, duduknya di atas. Duduk di atas kulkas. Bapaknya bilang tapi nggak pernah cerita sama istrinya. Emang nggak pernah cerita, istrinya takut katanya. Ya. Suatu saat istrinya ngerti sendiri, melihat sendiri teriak-teriak. Habis itu tiap malam kok ditinggal nggak berani istrinya tuh. Bapaknya ronda mesti ikut istrinya, nggak berani ditinggal. Itu kejadian tuh ada lagi. Emang sering kok di kompleks ini perumahan gitu. Kejadian-kejadian mistis banyak. Terus apa lagi, Mas Wahyu? Ada yang lain? Kalau lain itu apa ya, kejadian ya nggak terlalu nakutin sih kejadian kayak ini. Ronda malam pernah juga malam. Tapi kayak sekilas bayangan lah, cuma noleh gitu aja. Pas di tembok rumah jalan, noleh sekilas kayak orang nengok, gitu tok.
Pas noleh cet gini, wih apa tuh, udah gitu aja, nggak Tapi Mas Wahyu nggak takut itu? rame, nggak takut beberapa orang mak. Kok sendiri mungkin ya merinding gitu, karena berempat kayak itu jalannya tuh pas muterin komplek malam tuh berempat, iseng-iseng nengok gini kok gini, apa tuh, nah udah kayak gitu, kayak orang kayak cowok deh, bayangan itu mak kayak orang tembok setengah itu dada nengok ini, dah itu aja. Itu hilang, tak lihat, wah apa tuh, nah udahlah kayak gitu. Misalnya gitu sih nemuin, tapi nggak tahu kok yang warga yang lain juga dapat seringnya kayak gitu kejadian mistis. Terus di sini setelah kejadian itu nggak takut ya? Waktu kejadian malam itu, terus besoknya nggak ada kepikiran, wah nanti malam ada lagi gitu? Kalau ya sempet sih kayaknya. Sampai subuh nggak bisa tidur tuh memang. Sampai subuh dah mau jam 6 baru bisa tidur. Itu emang agak nyeremin nih. Tapi untung cuma suara aja ya. Ya. Tapi nggak tahu kalau wujud, nah, mungkin wah ada lebih lari-lari kemana-mana. Karena agak suara aja lah. Tapi kok wujud itu mungkin ya bisa lebih takut. Wujud gitu. Wujud serem lah, lebih takut. Oke, terima kasih Mas Wahyu atas waktunya dan jamuannya. Terima kasih. Terima kasih banyak nggih. Ya, siap. Nggih.